Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1A kelas D akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai kontrol kualitas bahan baku dari temulawak atau Curcuma santoriza. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah kasus di mana diketahui bahwa pada PT Herbal Nusantara, sebuah perusahaan farmasi herbal terkemuka di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengembangkan produk fitofarmaka yang baru. Saat ini, PT Herbal Nusantara sedang berupaya untuk memperluas lini produknya dengan fitofarmaka berbasis bukti untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat dan persyaratan regulasi yang lebih ketat. PT Herbal Nusantara mengidentifikasi salah satu tanaman obat asli Indonesia yang menjanjikan untuk pengembangan produk, yaitu temulawak atau Curcuma santoriza sebagai hepatoprotektor. Tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan kualitas bahan baku akibat variasi kondisi geografis dan teknik budidayanya. Oleh karena itu, PT Herbal Nusantara akan menetapkan parameter standar dan juga metode analisis yang tepat untuk menjaga konsistensi produk. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan produk fitofarmaka berbasis temulawak yang efektif dan berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional. Berikut adalah parameter kontrol kualitas yang digunakan. Yang pertama adalah identitas, yang kedua kemurnian, dan yang ketiga adalah kandungan yang terdapat. Kemudian untuk identitas diketahui bahwa tanaman dari temulawak ini memiliki nama ilmiah Curcuma santoriza dengan taksonomi yang bisa dilihat pada layar dan juga metabolit sekunder seperti santorizol, kurkuminoid, senyawa fenolik dan juga flavonoid. Berikut adalah gambar dari bentuk makroskopi dan juga mikroskopi dari tanaman temulawak. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam identitas, terlebih dahulu kita perlu menyiapkan sampel untuk persiapan sampel untuk menganalisis identitas. Di sini instrumen yang bisa digunakan adalah UV vis dan juga chemometry yang merupakan kombinasi. Kemudian juga ada juga kombinasi DART MS dan juga NIR spektroskopi. Kemudian ada reverse phase HPLC diode array detector. Kemudian next ada HPLC UV detector. Kemudian ada juga HPDLC. Parameter kualitas kontrolan pertama adalah identitas. Metode pertama yang dapat digunakan adalah kombinasi antara spektroskopi UV-vis dengan chemometry untuk mengidentifikasi dan membedakan spesies Curcuma. Berikut adalah spektra dari 4 spesies Curcuma. Next. Dari spektra UV-vis yang telah diperoleh, data kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsipal komponen analisis. Analisis dilanjutkan dengan menggunakan diskriminan analisis yang mengelompokkan kembali sampel ke spesies aslinya dengan akurasi 100% pada tahap awal dan tingkat akurasi klasifikasi sebesar 95,5% dengan 3 sampel mengalami kesalahan klasifikasi. Next. Selanjutnya ada analisis kombinasi DART MS dan juga NIR spektroskopi. Spektrum massa hasil DART MS pada spektra yang sudah tertera pada layar menunjukkan adanya spektrum massa khas kedua spesies kunyit. Perbedaan antara kedua spesies seperti pada kisaran 217 sampai dengan 219 M/Z atau 309 M/Z sudah dapat dilihat dengan mata. Namun untuk mengenali perbedaan lebih baik lagi, spektrum massa masing-masing dikelompokkan menjadi 2 kelompok menggunakan PCA-LDA. Pada hasil plot dari pemuatan plot terdapat perbedaan utama. Yang pertama pada 217 sampai 219 M/Z, di mana di sini terdapat AR turmeron, alpha turmeron, beta turmeron dan juga santorizol yang lebih tinggi pada Curcuma santoriza. Hal ini sebagai pembeda utama antara Curcuma longa dan juga santoriza. Yang kedua ada 309 M/Z dapat ditemukan bis demetoxikurkumin lebih tinggi pada Curcuma santoriza. Kemudian pada 369 M/Z dapat ditemui kurkumin yang lebih tinggi pada Curcuma longa. Hal ini menunjukkan variasi dalam spesies karena pengaruh lingkungan, bukan sebagai pembeda utama antar spesies. Selanjutnya adalah analisis dengan RT-HPLC DAD. Ini adalah bentuk dari kromatogramnya. Terdapat puncak utama di waktu retensi 9,749 menit, namun belum mencapai pemisahan dasar. Namun dari penelitian sebelumnya itu berhasil memisahkan puncak kurkuminoid secara individual dalam rentang waktu retensi 7-10 menit. Selain itu, analisis lebih lanjut juga dilakukan pada senyawa santorizol di mana keberadaannya itu terdeteksi pada waktu retensi 13,975 menit. Selanjutnya bisa digunakan metode HPLC dengan didapatkan nilai RF dari masing-masing senyawa pada panjang gelombang sinar UV 254 nm dan UV 366 nm. Next. Selain itu juga bisa diamati pada panjang gelombang 427 nm. Berikut adalah hasilnya.
Selanjutnya, untuk analisis purity-nya, perlu dilakukan persiapan sampel dengan instrumen HPLC PDA, HPTLC, dan juga ICP-MS. Yang pertama, untuk instrumen HPTLC pada plat yang di atas panjang gelombang 366 nanometer didapatkan pola fluoresensi biru pada RF 0,65 yang menunjukkan adanya CIMP1 atau marker untuk kurkumin sintetik. Dan pada 16 sampel ekstrak kurkuma longa didapatkan adanya 4 sampel yang mengandung CIMP1, yaitu adanya pola fluoresensi biru pada RF 0,65. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode HPLC-PDA, di mana sampel C1 sampai F1 menunjukkan adanya puncak CIMP1 yang menandakan adanya campuran kurkumin sintetik dalam ekstrak kurkuma longa. Lalu pada sampel C2 sampai F2 menunjukkan keberadaan kurkuminoid alami yang menunjukkan adanya sampel kunyit asli tanpa kontaminasi dari kurkumin sintesis. Selanjutnya, identifikasi dengan menggunakan PDA juga berhasil memberikan plotting dari 19 sampel kurkumin sintesis dan juga 16 sampel kurkuma longa. Untuk metode yang ketiga yaitu ICP-MS, di sini dilakukan untuk identifikasi adanya boron, di mana boron ini merupakan penanda dari pemalsuan kurkuma longa karena residunya dapat menunjukkan adanya kurkumin sintesis. Dan pada hasil di sini ditemukan bahwa terdapat 4 sampel ekstrak kurkuma longa yang mengandung boron dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini terdapat persiapan sampel untuk analisis kandungan beberapa instrumen yang bisa digunakan seperti HPLC UV detector, kemudian juga ada FTIR PLS, kemudian ada juga GCMS, kemudian HNMR, dan selanjutnya ada HPLC PCA. Yang pertama, analisis kandungan menggunakan HPLC UV detection. Yang pertama itu menentukan metode dan dilakukan validasi. Nah, nilai RSD, retention time, dan peak area berada di bawah 2%, itu menandakan variasi rendah dari nilai yang diukur. Nah, hasil faktor tailing dan resolusi menunjukkan kesesuaian sistem dan kondisi HPLC, kemudian digunakan untuk analisis sampel. Next. Untuk metode yang divalidasi tadi digunakan untuk kuantifikasi kurkumin dalam sampel ekstrak etanolik kurkuma longa dan kurkuma santoriza. Nah, tabel di atas menyusun hasil analisis kurkumin dalam kedua ekstrak etanolik. Next. Selanjutnya, perbedaan pemberian naungan pada saat penanaman tanaman juga mempengaruhi kandungan yang terdapat, yang mana diidentifikasi dengan menggunakan GCMS. Diketahui bahwa sesquiterpen sebagai senyawa utama dalam minyak atsiri kurkuma santoriza menunjukkan bahwa dia terdeteksi paling banyak sebanyak 75%. Dan juga pada naungan 75% diketahui semakin banyak senyawa sesquiterpen ini. Next. Selain itu, pemberian naungan juga dapat meningkatkan aktivitas antioksidan karena diketahui berdasarkan perhitungan dengan menggunakan DPPH dan juga FRAP diketahui bahwa antioksidan paling tinggi terdapat pada penaungan dengan pemberian penaungan sebanyak 75%. Selanjutnya menggunakan metode HPLC-PCA, di mana metode HPLC menunjukkan bahwa kandungan kurkumin tertinggi ditemukan pada sampel dari Bukit Duri, yakni 32,83, sedangkan kandungan demetoksikurkumin tertinggi terdapat pada sampel dari Purworejo, yakni 14,43. Selain itu dilakukan analisis komponen utama atau PCA untuk mengelompokkan sampel berdasarkan kadar kurkuminoidnya. Hasil PCA menunjukkan bahwa PC1 menjelaskan 90,6% variasi, PC2 menjelaskan 9,4%, sedangkan PC3 tidak signifikan. Berdasarkan analisis ini, sampel dari Parung Bogor memiliki profil yang mirip dengan Kulon Progo, Johar Baru, Temanggung, dan Bandung. Next. Selanjutnya menggunakan FTIR PLS. Spektrum FTIR menunjukkan serapan khas OH pada 3.400
hingga 3.255 cm/1 yang mengindikasikan keberadaan kurkumin. Model kalibrasi PLS menunjukkan hasil R kuadrat lebih dari 0,99 yang menandakan akurasi tinggi, serta RMSEC dan RMSECV yang rendah menunjukkan presisi yang baik. Validasi dilakukan menggunakan metode LOO dan sampel dari 6 wilayah dengan nilai R kuadrat tetap tinggi, yakni lebih dari 0,97 yang menunjukkan keandalan metode ini. Next. Kesimpulan, parameter kontrol kualitas yang diajukan sebagai kontrol kualitas dari bahan baku kurkuma santoriza untuk parameter identitas, 1. Analisis kombinasi spektroskopi UV-Vis dan chemometrik, analisis kombinasi DART-MS dan NIR spektroskopi, analisis RP HPLC DAD, dan HPTLC. Nah, untuk parameter kemurnian ada kromatogram HPLC PDA profiling, HPTLC, HPLC PDA, dan IPCMS. Untuk parameter kandungan, metode analisisnya yaitu analisis HPLC UVD, Principal Component Analysis, GCMS, HPLC PCA, dan FTIR PLS. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.